ada namanya restoratif justice. Nah tentu ya langkah-langkah seperti apa nanti akan kami sampaikan. Emang lu kira RK itu bodoh? Mana mau dia? Nanti jika sudah ada jadwal pemanggilannya, tentu nanti kami akan sampaikan ya. Karena KPK sifatnya transparan. Meski hasil tes DNA telah diumumkan Bareskrim Polri, konflik panas antara Ridwan Kamil dengan mantan model majalah Dewasa, Lisa Mariana, belum sepenuhnya padam. Bara masih menyala. Meski suhu perseteruan belum menurun, Ridwan Kamil mengajak Lisa Mariana menyelesaikan perseteruannya dengan kepala dingin. Berjabat tangan saling memaafkan. Ya, Ridwan Kamil kembali membuka pintu damai untuk Lisa. Upaya itu dilakukan Ridwan Kamil meski perkaranya dengan Lisa di atas kertas akan dimenangkannya setelah dirinya dinyatakan tidak identik dengan Selin, putri Lisa Mariana, usai tes DNA diumumkan Bareskrim Polri. Di sisi lain, Lisa Mariana enggan bergeming. Sebagai seorang ibu, Lisa menduga adanya rekayasa yang mempengaruhi hasil tes DNA. Ia tetap yakin putrinya, Selin, merupakan anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil. Lantas akankah ajakan damai Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana dapat mengakhiri konflik yang sudah lama berlangsung? Dan apa tanggapan dari masing-masing pihak mengenai rencana damai? Kami harapkan juga kepada publik, mari kita sudahin adanya spekulasi-spekulasi yang berkembang, karena ini sudah keluar hasilnya dan mudah-mudahan semuanya para pihak bisa menata kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan lagi. Ini kan ada namanya restoratif justice. Nah tentu ya langkah-langkah seperti apa nanti akan kami sampaikan. Kalau emang sesuai dengan pembicaraan dari pihak kuasa hukumnya Pak RK sendiri maupun Mbak RK bahwa akan lebih mengedepankan restoratif justice tersebut, ya kami terbuka lebar. Kami dengan senang hati, karena kan ini kan masalah aib nih, masalah aib pribadi yang nggak usah harus ngelihat ke belakang lagi memorinya tersebut. Kita juga udah berterima kasih dengan baik kepada Pusdokes Mabes Polri ataupun kepolisian yang sudah menjalankan dengan baik, gitu loh. Karena mereka memfasilitasi, karena tes DNA ini bisa berjalan di kepolisian itu berdasarkan kesepakatan bersama. Cuman yang saya pegangkan di sini adalah statement lebih mau mengedepankan dengan masalah restoratif justice tersebut gitu, karena kan mereka sebagai pelapor ya seperti apapun nanti ke depannya kita serahkan ke Bareskrim nanti proses-prosesnya tersebut gitu loh. Makanya saya bilang semua itu masih ada diuji, masih perlu diuji, karena kan kebutuhannya ini nanti kan masih panjang nih ya kan. Berbicara tes DNA tersebut kita belum menerima salinannya juga gitu. Makanya kan setelah nanti kita menerima salinannya kita juga berhak untuk mengkonsultasikan kepada yang lebih ahlinya seperti apa hasil tersebut gitu. 100%. Ya iyalah emang benih tuyul. Ya malam saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itunya bukan takut apa-apa, tapi hanya takut direkayasa. Kekhawatiran saya di situ aja. Hasil tes DNA Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana dan putrinya yang sudah diumumkan Bareskrim Polri mendapat perhatian dari praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea. Hotman mengaku mendapat panggilan telepon dari Ridwan Kamil mengenai hasil tes DNA yang dinyatakan tidak identik. Dan saat dimintai saran, pengacara kondang itu dengan tegas menyarankan agar Ridwan Kamil dan Lisa Mariana berdamai. Bahkan Hotman mengaku siap turun gunung mempertemukan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana untuk berdamai dan mencabut laporannya masing-masing baik pidana maupun perdata. Lantas apa yang membuat Hotman berharap agar Ridwan Kamil dan Lisa Mariana berdamai? Satu hari sesudah keluar lab krimnya Mabes, RK yang telepon saya kasih tahu bahwa DNA dia tidak identik dengan
dengan si anak dan yang ngobrol, terus saya sarankan ya udah damai aja kalian, saya bilang. Dan dia setuju. Nanti kalau kebetulan mereka mau berdamai, kebetulan kan kuasa hukumnya si LM kan ponakan saya sama adik saya. Saya coba gitu, saya coba mediasi, itu aja. Dia RK lapor ke saya bahwa sudah keluar hasil lab DNA tidak identik dan dia sendiri pribadi mengatakan bersedia berdamai. Artinya saling memaafkan tanpa ada tuntutan apapun. Karena saya juga udah telepon ponakan saya. Karena kalau tidak identik, ya udah dong, bukan anak dia, ya sudah, case close. Karena sudah normat prosedur ya, karena sudah tidak identik, ya harusnya perkara kemungkinan besar dihentikan. Kenapa? Ya artinya perdamaian itu kan saling cabut laporan itu loh. Ya. Saran saya kepada timnya LM, dengan tidak identiknya DNA, case close. Case close. Cari hidup baru. Sekarang bagaimana ke depannya? Saya hanya menunggu dengan sesuai apa yang dibicarakan. Ya kan? Mau mendepankan restoratif justice, ayo dengan solusi yang bersama, solusi yang baik. Setelah finalnya tes DNA ini adalah untuk menyelesaikan masalah drama-drama dan ini, untuk menata hidup yang lebih baik. Kalau emang mau menata hidup dengan lebih baik, ayo kita bersama-sama untuk berbicara lebih baik. Pasti kita mendepankan restoratif justice. Perdamaian itu kan sangat baik. Cuman jangan sampai perdamaian ini ada yang diberatkan. Harus solusi yang baik ke depannya gitu loh, bersama-sama. Saya bersedia, Hotman Paris bersedia mempertemukan LM dan RK. Kebetulan RK adalah sahabat saya dan kebetulan pengacara dari LM adalah keponakan Hotman Paris kandung, yaitu pengacara Markus itu adalah ponakan kandung dari Hotman Paris ya. Jadi sekali lagi, kalau mau bersedia berdamai, segera hubungin saya akan pertemukan. Syaratnya gampang, saling cabut tindakan hukum, cabut gugatan perdata yang dibuat oleh LM, cabut laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh RK. Case close. Ajakan damai dari Ridwan Kamil tidak sepenuhnya ditanggapi dengan hati terbuka oleh Lisa Mariana. Mantan model majalah Dewasa itu masih bersikeras jika Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari Selin, putrinya yang kini masih berusia 3 tahun. Karena keyakinannya itu pula Lisa meminta dilakukan tes DNA ulang di luar negeri, tepatnya di Singapura. Keinginan Lisa melakukan tes DNA ulang lantaran ia tak percaya dengan hasil tes DNA yang diumumkan Bareskrim Polri. Lantas apa tata kuasa hukum dari masing-masing pihak mengenai permintaan Lisa Mariana yang menginginkan tes DNA ulang? Kayak nggak mungkin ya Mbak. Udah pasti itu rekayasa. Dan pasti kuasa hukum saya bersurat untuk meminta diulang. Tetap di Indonesia? Maunya di luar negeri saya. Yang jelas setelah kemarin selesai tes DNA, kita pasti akan mengambil langkah selanjutnya ke depan untuk permasalahan tes DNA. Kita sekarang ini lagi fokus masalah di KPK dulu. Tes DNA masih ada episode selanjutnya, dan kita karena klien kami Lisa itu minta untuk second opinion, ya kita akan turutin itu. Kita nggak bisa melarang orang. Kalau dia mau ke Singapura, ke Amerika, kalau kami orang Batak bilang ke Benua Holing pun ya silakan, itu hak dia gitu loh. Yang pasti bahwa tes DNA hasilnya sudah ada, dilaksanakan oleh lembaga independen di bawah kepolisian, Labdorkes. Nggak mungkin bisa direkayasa, kan ahli juga sudah sampaikan, banyak ahli yang sudah menyampaikan bahwa untuk apa merekayasanya gitu loh. Lalu apa dasarnya? Nggak ada dasarnya gitu loh. Hati-hati juga bagi Lisa Mariana, jangan menuduh sembarangan juga terhadap lembaga-lembaga kan begitu. Nggak ada lah. Emang lu kira RK itu bodoh? Mana mau dia? Hah? Kan yang proses penyidikan kan di Mabes. Nggak mungkin lah dia mau tes DNA ulang. Mana mungkin RK mau? Berarti Bareskrim itu udah yang sesuai dengan prosedur penyelidikan kan di Mabes. Itu pun aku terkejut kenapa RK mau ya. Ini kan sudah hasil resmi, mau apa?
penolakan Lisa Mariana terhadap hasil tes DNA yang diumumkan Bareskrim Polri dan meminta dilakukan tes DNA ulang di luar negeri mendapat tanggapan dari sejumlah tahanan. Dugaan Lisa Mariana yang menuding adanya rekayasa hingga hasil tes DNA tak sesuai yang diharapkan menuai kecaman. Apa yang dikatakan Lisa Mariana yang menuding adanya dugaan rekayasa dianggap telah menodai kredibilitas kepolisian. Kritikan itu dilontarkan oleh Irjen Purnawirawan Riki Sitohang. Lantas apa tanggapan Irjen Pol Purnawirawan? Riki Sitohang dan praktisi hukum Deolipa Yumara atas penolakan Lisa Mariana terhadap hasil tes DNA dan meminta tes DNA diulang di rumah sakit luar negeri? Yang jelas setelah kemarin selesai tes DNA, kita pasti akan mengambil langkah selanjutnya ke depan untuk permasalahan tes DNA. Kita sekarang ini lagi fokus masalah di KPK dulu. Tes DNA masih ada episode selanjutnya dan kita karena klien kami Lisa itu minta untuk second opinion, ya kita akan turutin itu. Terus mau tes ke luar negeri, emang kalau kamu tes ke luar negeri bisa dipakai di Indonesia? Hukum positif Indonesia yang berlaku adalah hasil yang ada di Indonesia, tidak menggunakan hasil dari luar negeri. Berarti kalau kita percaya dengan hasil luar negeri, kita berarti tidak percaya lagi dengan apa yang ada di Indonesia. Tolong kita berpikir jernih gitu. Ini udah jelas-jelas membuktikan bahwa dia menjatuhkan harkat martabat harga diri daripada RK. Terlepas apapun pokok permasalahan di belakang itu. Tapi nyatanya disebutkan juga bahwa ternyata dia entik. Terus mau cari apa lagi sih? Gitu loh. Terus kok paksa-paksa supaya ngakui tujuannya apa? Pasti nggak ada tujuanmu yang nggak bener. Kok sadar nggak dia punya istri tuh? Untung kok nggak dilabrak sama istrinya kok. Kalau istrinya kamu dilabrak, kamu mau apa kamu? Kok kamu nggak punya muka gitu? Emang ada hubungan apa sama dia selama ini? Nah, itu yang kadang-kadang saya jengkel di situ. Jadi kalau mau bermain udah silakan, silent keep aja lah. Ya kita sebagai manusia juga ya tidak terlepas dari itu semua. Tapi ya jangan kau publikasikan hal seperti itu. Justru kau yang menjatuhkan harkat martabatmu. Dan RK dengan posisi ini dia akan bisa mengambil langkah urusan hukum. Justru akan memperberat yang bersangkutan. Kau fitnah, mencemarkan nama baik. Kena undang-undang ITE juga karena sudah melalui podcast, media dan lain sebagainya. Kena. Nah, menurut saya RK lanjutkan saja. Nggak berlaku, hukum Indonesia nggak berlaku itu. Jadi nggak berlaku tuh tes DNA dari luar itu untuk dijadikan bukti itu nggak berlaku. Gitu. Jadi ketika bukti sudah ada dari negara itu yang berlaku begitu. Jadi udah nggak berlaku lagi. Jadi ini yang disebut sebagai final. Tes DNA final itu ketika negara melakukan tes DNA melalui penyelenggara negara yaitu kepolisian, Mabes Polri, Bareskrim. Udah final karena ada rumah sakitnya. Udah sah. Begitu, jadi mau tes DNA lagi dari Amerika dari mana udah nggak berlaku. Itu kan alurnya non hukum. Kalau alur hukum di wilayah negara, lembaga resmi. Kalau alur non hukum, ya kerelaan bersama. Kita tes DNA yuk bareng-bareng yuk di Amerika, di Mesir, di Israel, di Singapura. Itu non hukum. Makanya itu nggak bisa dipakai sebagai landasan juga pembuktian di wilayah Indonesia dalam kasus pidana. Lisa Mariana terus bergerilya melakukan perlawanan terhadap Ridwan Kamil usai hasil tes DNA yang diumumkan Bareskrim Polri tidak sesuai dengan ucapannya. Tentu saja mengenai putrinya, Selin, yang diakuinya sendiri merupakan hasil hubungan masa lalunya dengan Ridwan Kamil. Perlawanan Lisa Mariana tidak hanya lantaran bersuara meragukan hasil tes DNA, tetapi juga pengakuannya menerima aliran dana dari Ridwan Kamil usai diperiksa penyidik KPK belum lama ini. Lisa tidak menutupi jika dirinya menerima sejumlah uang dari Ridwan Kamil sewaktu menjabat Gubernur Jawa Barat. Dipanggilnya Lisa Mariana oleh penyidik KPK erat kaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB. Lantas benarkah gara-gara nyanyian Lisa Mariana mengenai menerima aliran dana, KPK akan segera memanggil Ridwan Kamil untuk dilakukan pemeriksaan di gedung KPK? Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. POV? Ridwan Kamil. Aliran dana. Ya kan buat anak saya.
Berarti benar. Berapa sih Kak dapatnya Kak? Kisaran aja, kisaran. Iya, nanti penyidiknya akan tahu dalam satu kasusnya apa, dan deliktinya di mana, siapa yang harus dikaitkan, dan bagaimana itu bisa diselesaikan, itu penyidiknya lebih paham. Karena ada pasal 55 di situ. Apakah untuk kasus yang ini atau kasus yang lain, di mana peranan dia. Jadi siapa berbuat apa itu penyidik akan paham. Sehingga kasusnya harus dipilah-pilah. Nggak ada hubungannya dengan Pak Ridwan Kamil, nggak ada hubungannya. Saya nggak mau berkomentar terlalu dalam. Yang pasti silakan tanyakan sendiri kepada LM-nya, Lisa Mariana, hubungan apa dia dipanggil dalam rangka di KPK. Jadi ini nggak ada kaitannya. Nanti juga sudah ada jadwal pemanggilannya, tentu nanti kami akan sampaikan ya, karena KPK sifatnya transparan. Setiap progres penegakan hukum, proses penanganan perkara, kami update ke masyarakat. Penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa, nah itu kan sedang didalami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.